Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran ini lancar dan bermanfaat, dan semua para subscriber dan murid-murid di SMK 1 Grogol Kediri selalu diberi kesehatan dan cita-citanya bisa berhasil dan menjadi orang-orang yang sukses, yang pengen kuliah bisa keterima di perguruan tinggi yang diinginkan seperti STAN, Brawijaya, ITS, UI dan lain sebagainya. Dan yang ingin bekerja dan wirausaha bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan baik, yang wirausaha dan menjadi wirausaha yang sukses. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu KD kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk keterampilan 4.2 melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk minggu lalu kita mempelajari tentang penjurnalan dalam akuntansi pemerintah daerah, ya, pada fungsi jurnal. Nah, hari minggu lalu kita mempelajari fungsi jurnal. Hari ini kita melanjutkan mempelajari tentang sistematika pencatatan. Untuk sistematika pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. Ada dua dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi, yaitu cash basis dan akrual basis. Cash basis merupakan dasar pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Akrual basis merupakan dasar pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Dasar pencatatan ini perlu dipahami terlebih dahulu, karena perbedaan dasar yang dipergunakan akan mengakibatkan hasil pencatatan yang berbeda pula. Sebagai contoh, suatu lembaga atau instansi pemerintah memperoleh pendapatan selama bulan Desember 2018 sebesar 10 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, yang sudah diterima sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan sisanya akan diterima pada bulan Januari 2019 dengan menggunakan cash basis. Pendapatan bulan Desember 2018 akan dicatat sebesar 6 juta rupiah. Adapun jika menggunakan pencatatan akrual, basis pendapatan bulan Desember 2018 dicatat sebesar 10 juta rupiah. Dari kedua dasar pencatatan di atas, yang paling sering digunakan sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi adalah akrual basis. Kita harus paham ya. Sekali lagi dari contoh tadi ya.
pendapatan 10 juta. Kalau menggunakan pencatatan cash basis, dicatat hanya 6 juta ya. Kalau menggunakan pencatatan akrual hanya dicatat semuanya 10 juta. Ini dalam pencatatan berbedanya antara cash basis dan akrual basis. Berarti harus dipahami semuanya. Jadi kalau tadi yang 10 juta itu dari kan masih dapat 6 juta ya catat 6 juta. Kalau cash basis, kalau akrual basis dicatat semuanya 10 juta. Seperti itu. Harus dipahami perbedaannya ini. Nah, sekarang kita mempelajari bentuk jurnal umum. Berikut merupakan bentuk atau format dari jurnal umum. Ya, sekali lagi, berikut ini merupakan bentuk atau format dari jurnal umum. Jurnal umum halaman 1 ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah, ada debit dan kredit. Adapun keterangan-keterangan mengenai kolom jurnal umum yaitu sebagai berikut. Halaman jurnal merupakan halaman yang menunjukkan informasi yang dicatat pada akun. Halaman jurnal berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian dan pengidentifikasian jurnal. Hal ini karena buku jurnal terdiri atas jumlah halaman yang banyak. Misalnya, apabila sumber pencatatan transaksi pada suatu akun menunjukkan angka 1, artinya sumber pencatatan transaksi tersebut terdapat pada buku jurnal halaman 1. Kolom tanggal. Kolom tanggal berfungsi untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan perusahaan atau lembaga pemerintah. Kolom keterangan yang C, kolom keterangan. Kolom keterangan berfungsi untuk melakukan pencatatan aktivitas transaksi sesuai dengan nama perkiraan yang terkait dan penjelasan yang dibutuhkan. Yang D, kolom referensi. Ya, referensi yang di kolom namanya itu tadi ref gitu aja ya, namanya referensi. Berfungsi untuk mencatat referensi yang ada dalam buku besar. Kolom debit dan kredit. Kolom debit dan kredit berfungsi untuk mencatat nilai transaksi. Kolom debit dan untuk mengisi transaksi yang dimasukkan dalam kolom debit. Sedangkan kolom kredit untuk mengisi transaksi yang dimasukkan dalam kolom kredit. Yang keempat, melakukan penjurnalan akuntansi pemerintah daerah. Penjurnalan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menjurnal pembayaran langsung, menjurnal pendapatan, pencatatan jurnal penerimaan kembali belanja, akuntansi surplus atau defisit, pencatatan jurnal transaksi penerimaan pembayaran, dan pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan. A. Menjurnal pembayaran langsung. Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak
apabila jumlah peruntukan dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS. Contoh, ini contoh ya. Pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2018 dengan SP2DLS sebesar 50 juta rupiah. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Akskes, Tespen, dan Taperum sebesar 3 juta rupiah. Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut sebagai berikut. Itu uraian ya, tanggal, ini tanggalnya, ini kan hanya bulan Juni, tanggalnya kan sebutkan, nanti dikosongin. Belanja pegawai 50 juta. Piutang dari bendara umum daerah atau BUD. Ini guna untuk mencatat belanja pegawai ya, 50 juta. Jadi debit 50 juta belanja pegawai, terus kredit 50 juta. Untuk piutang dari bendara umum daerah. Ini yang SKPD. Nah, untuk BUD atau BUD ya namanya. BUD tadi apa? Singkatan piutang dari bendara umum daerah. Jadi ini bendara umum daerah BUD ini ya. Nah, ini untuk bendara umum daerah sendiri tanggalnya dikosongi ya, karena tadi kosong. Terus belanja pegawai debitnya 50 juta. Kas di kas daerah ini guna mencatat belanja pegawai ya, 50 juta. Terus uraiannya 2, kas di kas daerah 3 juta, penerima PFK 3 juta. Nah, potongan atas pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK. Sebaliknya, pada saat disetorkan kepada pihak yang lain berhak dicatat sebagai penyetoran PFK. Penerimaan dan penyetoran PFK bukan transaksi anggaran, tetapi dalam istilah keuangan dikenal sebagai transaksi transito. Oleh karena itu, penerimaan atau pengeluaran PFK tidak disajikan dalam LRA, tetapi disajikan dalam laporan arus kas. Contoh, apabila potongan sebesar 3 juta rupiah di atas disetor ke kas negara akan dijurnal sebagai berikut. Tanggalnya kosong ya. Uraian pengeluaran PFK debitnya 3 juta. Kas di kas daerah ini guna mencatat penyetoran PFK, yaitu kreditnya 3 juta. Apabila terdapat belanja umum ya, apabila terdapat belanja untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan pencatatan belanja, tetapi sekaligus perolehan aset. Pencatatan aset tetap yang diperoleh dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pendamping yang sering kali dikenal sebagai jurnal korolari. Contoh, dibeli mesin fotokopi seharga 60 juta rupiah dari PT Tritanu dan sudah dibayar secara langsung dengan SP2D LS pada tanggal 30 Mei
2018. Zona untuk pembelian mesin fotokopi tersebut sebagai berikut. SKPD ya, dikosongi ya kan tanggalnya ya. Belanja modal peralatan dan mesin piutang dari BUD ya. Ini belanja modal peralatan dan mesin, ini piutang dari BUD. Untuk belanja modal peralatan dan mesin debit, masuk debit ya 60 juta. Ini 60 juta. Untuk piutang dari BUD yaitu guna mencatat transaksi belanja modal kredit 60 juta. Peralatan dan mesin debit maksudnya 60 juta untuk diinvestasikan dalam aset tetap untuk mencatat perolehan mesin fotokopi ini ya. Kredit 60 juta. BUD, BUD. Untuk urean belanja modal peralatan dan mesin debitnya masuk 60 juta untuk kas di kas daerah guna mencatat realisasi belanja modal kredit 60 juta ya. Berikut ini untuk penjelasan hari ini. Untuk nanti penjelasan berikutnya dilanjutkan minggu depan. Mana yang kurang paham bisa ditanyakan di komentar link ya. Semoga bermanfaat, dan nanti kalau kurang paham diputar lagi YouTube-nya, kurang paham diputar lagi YouTube-nya, insya Allah akan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.